Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan mata pelajaran IPS. Kita melanjutkan materi minggu yang lalu. Kita telah belajar tentang benua Asia. Nah, sekarang kita akan mempelajari benua Amerika. Mari kita perhatikan untuk benua Amerika dan tolong nanti anak-anak perhatikan dengan cermat penjelasan dari Bu Susi karena di akhir kalian harus merangkum apa yang telah Bu Susi jelaskan. Nah, kita mulai benua Amerika. Nah, untuk benua Amerika ini disebut juga dengan benua merah. Kenapa ini terkenal dengan penduduk aslinya suku Indian yang suka melumuri kulitnya dengan cat yang berwarna merah. Terus kita lanjutkan mengenai letak dan luas benua Amerika. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya seperti ini. Nanti kalian bisa menyebutkan atau mengeksplorasi letak dan luas benua. Nah, ini terus kita lanjutkan. Nah, untuk letak dan luas benua Amerika, letak astronomisnya ada di 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Untuk benua Amerika ini termasuk benua terluas kedua. Anak-anak masih ingat benua yang paling luas itu benua mana? Benua mana anak-anak? Ya benar, benua Asia. Nah, jadi di sini Amerika merupakan benua kedua yang terluas di antara benua-benua lainnya dan juga merupakan benua yang paling panjang. Karena apa dinamakan benua paling panjang? Karena berada di belahan bumi bagian utara sampai dengan belahan bumi bagian selatan. Nah, luasnya ini sekitar 40 juta kilometer persegi. Kita lanjutkan mengenai batasnya. Nah, kita lihat batas benua Amerika. Ya. Nah, ini yang sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik dan Pulau Greenland. Terus kita lanjutkan, yang ini sebelah barat. Ini berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan ini berbatasan dengan Samudra Pasifik bagian selatan dan yang sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, ini untuk batas wilayah benua Amerika. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi Bu Susi di awal bilang benua Amerika itu merupakan benua yang paling panjang karena ada di belahan bumi utara dan belahan bumi bagian selatan. Nah, sekarang benua Amerika ternyata dibagi menjadi beberapa region. Nah, kita lihat di sini ada Amerika Utara, kemudian Amerika Tengah, Kepulauan Karibian, terus Amerika Selatan. Nah, dari region ini untuk kalian mempermudah menghafalkannya, ini ada singkatannya ya, atau ASEK. Nah, ini untuk AT-nya, ini Asia Tengah, terus kemudian untuk AU-nya, ini Asia Utara, kemudian ASEK-nya ini ASE-nya ini untuk Amerika Selatan dan K-nya ini Kepulauan Karibian. Ini untuk regionnya. Nah, terus kemudian kita lihat dulu yang bagian utaranya. Amerika bagian utara, nah ini terdiri dari dua negara yaitu Kanada, kemudian Amerika Serikat. Ini yang bagian utara termasuk wilayahnya luas-luas. Nah, terus kita lanjutkan yang bagian tengahnya. Amerika bagian tengah. Nah, ini ada petanya, ini bisa kalian lihat ya petanya. Di sini ada Meksiko, terus kemudian di sini ada Guatemala, ada Honduras, Nicaragua, El Salvador. Nah, ini bisa di sini ada Panama. Nah, terus sekarang di sini bisa kamu lihat tulisan di sini muncul. Ternyata di Asia Tengah ini banyak kegiatan. Nah, ini apa? Aktivitas geologi. Jadi inilah yang di Asia Tengahnya ini termasuk aktivitas geologinya tinggi.
ya. Nah, ini pada tahun 1931 sama 72 ini pernah terjadi gempa hebat, ya. Nah, terus kita lanjutkan untuk Amerika Tengahnya. Ini merupakan kawasan yang paling sempit di benua Amerika, terutama di terusan Panama dan terusan Nicaragua. Nah, ini ya, ini yang paling sempit. Nah, ini wilayahnya. Terus kita lanjutkan untuk Amerika Selatannya. Nah, seperti yang kamu lihat ya, Nana, untuk Amerika Selatan di sini ada Kolombia, ada Venezuela, terus kemudian ada Brasil. Nah, untuk Brasil ini mempunyai hutan tropis yang paling luas, ya. Terus kemudian ada Argentina. Nah, Argentina ini tempatnya olahraga sepak bola di sini, ya. Terus kemudian ada Paraguay, Uruguay, Bolivia. Nah, ini masih banyak, Ekuador. Nah, ini. Nah, terus kita lanjutkan untuk kepulauan Karibiannya. Nah, ada negara mana saja untuk kepulauan Karibian, ya? Nah, di sini ada Kuba, terus kemudian ada Jamaika, ada Haiti, kemudian ada Puerto Rico, ya. Terus nah, ini di sini ada Puerto Rico, terus kemudian ada Dominika. Nah, ini untuk wilayah yang ada di Karibian. Nah, terus kita lanjutkan beberapa catatan penting untuk benua Amerika. Ini yang perlu kamu garis bawahi ya, Nana, untuk catatan penting benua Amerika ini. Nah, di sini ada di awal tadi sudah Bu Susi sebutkan dan sudah kalian jawab, benua Amerika merupakan benua paling luas yang kedua. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, ini ternyata di sini Amerika itu punya puncak tertinggi, ya. Puncak tertingginya yaitu Gunung Aconcagua. Nah, terus kemudian kita lihat di sini bagian terendahnya. Ini ada Death Valley, bagian terendahnya. Nah, terus kemudian di sini ada sungai terpanjangnya, yaitu sungai yang terkenal, Sungai Amazon. Nah, terus kita lanjutkan untuk danaunya. Nah, danau yang terbesar di sini ada Danau Michigan. Nah, ini untuk beberapa catatan penting benua Amerika. Terus sekarang ada lagi misalnya untuk ini kita lihat populasi penduduknya. Nah, ini untuk Amerika Tengah, Utara, Karibia. Nah, ini ternyata memiliki luas daratan sekitar 30 juta kilometer persegi atau 20,4% populasi, dan dengan populasi penduduk yaitu sekitar 579 juta. Nah, terus kemudian untuk benua ini seluruh bagian timur laut benua Kanada atau Laurentian Shield. Nah, ini dicirikan dengan bebatuan kuno yang mungkin disebut benua asli karena di situ banyak batu-batuan kuno. Nah, terus sekarang kita lihat yang Amerika Selatannya ini punya luas sekitar 17.800 km persegi. Nah, ini untuk benua Amerika. Terus kita lanjutkan sedikit kita ke benua Eropa. Jadi di sini nanti satu pertemuan ini kalian mendapat dua benua ya. Nah, ini untuk benua Eropanya. Kita mulai. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya seperti ini. Nanti kalian memahami letak dan luasnya dengan benar. Terus kemudian ciri dari benua Eropa. Kita lihat untuk letak astronomisnya. Letak astronomis benua Eropa. Dari letak astronomisnya, benua Eropa, nah ini ternyata ada di 35 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Luas benua Eropa ini sekitar 10.600 km persegi atau 7% dari luas daratan bumi. Nah, ini untuk benua Eropa. Nah, ini perlu tambahan dari Bu Susi untuk benua Eropa. Ini dikenal dengan benua biru. Nah, tadi kalau benua Amerika itu terkenal dengan benua merah, kalau Eropa terkenal dengan benua biru. Kenapa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, iya, betul. Kenapa? Karena benua Amerika itu mayoritas penduduknya itu bermata
biru. Nah, itu maka dikenal dengan benua biru. Selain itu, di benua Eropa ini terkenal dengan kerajaan-kerajaannya yang terkenal. Ya. Terus kita lanjutkan. Nah, ini mengenai batas benua Eropa. Untuk sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sebelah selatan, ini dengan Laut Tengah, Laut Hitam, dan negara Turki. Nah, negara Turki ini merupakan negara yang ada di benua Asia, yang bagian barat. Nah, terus sekarang yang sebelah timur ini juga berbatasan dengan benua Asia. Terus kita lanjutkan, kalau tadi di benua Amerikanya itu dibagi menjadi beberapa region, untuk di Eropa itu juga dibagi menjadi beberapa region atau kawasan. Nah, ini ada Amerika Utara, Amerika Barat, Amerika Timur, dan Amerika Selatan. Nah, untuk di Eropa Utara, di situ ada Irlandia, Swedia, Norwegia. Nah, ini merupakan negara, terutama di Eropa itu merupakan negara-negara maju. Ya, kenapa? Karena di situ juga merupakan negara industri, dan pertama kali negara yang melakukan revolusi industri itu juga ada di benua Eropa. Eropa bagian mana anak-anak yang industri, revolusi industri? Iya, benar. Ya, itu dilakukan oleh negara Inggris. Berarti ada di Eropa Barat. Nah, ini untuk sekedar pengantar, nanti untuk benua Eropanya ya. Ini yang mengenai letak dan luasnya, pembagian regionnya sudah. Nah, kalian untuk tugas berikutnya itu mereview apa yang telah Bu Susi sampaikan ya. Kalian sudah mendapatkan 2 materi, yaitu letak dan luas benua Amerika dengan Eropa. Ada yang tanya anak-anak? Ya, kalau tanya nanti bisa disampaikan lewat Telegram, lewat grup ya, grup yang sudah kita buat, kita sepakati. Ya udah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.